Arab, kajian bimbingan bahasa Arab untuk umum, terbuka untuk umum di hari Jumat ba'da salat Isya sampai dengan selesai. Kemudian kajian Sabtu ba'da salat subuh yang mana temanya insyaallah adalah maqasid syariah, dan yang di hari Ahad ba'da salat subuh yang akan menyampaikan materi beliau adalah Al-Ustadz Busyairi Abdul Hafid dengan tema bersegera kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian informasi yang selanjutnya, laporan arus kas keuangan Masjid Al-Ihsan pada pekan ketiga bulan Desember 2025. Yang pertama, dana infak dan sedekah. Saldo awal Jumat tanggal 12 Desember 2025 sebesar Rp42.720.000. Adapun untuk rincian penerimaan pada pekan ketiga bulan Desember, diantaranya adalah yang pertama, penerimaan kotak infak masjid sebesar Rp5.701.000. Kemudian yang kedua, penerimaan infak sedekah via rekening sebesar Rp7.949.000. Maka total penerimaan dana infak dan sedekah adalah sebesar Rp13.650.000. Kemudian rincian pengeluaran pada pekan ketiga bulan Desember. Yang pertama, ujroh ustadz dan ustadzah sebesar Rp3.750.000. Kemudian yang kedua, beban operasional masjid sebesar Rp6.600.000. Kemudian yang ketiga, beban utilitas masjid sebesar Rp7.950.000 serta biaya administrasi sebesar Rp15.500, sehingga total pengeluaran sebesar Rp18.316.000. Maka saldo awal pada Jumat tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp38.054.000. Kemudian yang kedua, dana program Masjid Al-Ihsan. Saldo total akhir pada saldo awal Jumat tanggal 19 Desember sebesar Rp340.000. Dan yang terakhir adalah dana zakat mal. Saldo awal Jumat tanggal 12 Desember 2025 sebesar Rp23.556.000. Adapun untuk pengeluaran, yang pertama adalah pengeluaran bantuan zakat mal sebesar Rp1.800.000, dan untuk total pengeluaran juga pun sama sebesar Rp1.800.000. Maka saldo awal Jumat tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp22.656.000. Demikian laporan dan informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza pada para jamaah sekalian dan muhsinin yang telah mensupport kegiatan di Masjid Al-Ihsan. Dan yang terakhir, himbauan kami mohon bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan dan mohon mengisi soft-soft yang kosong terlebih dahulu, agar kelancaran demi kelangsungan rangkaian sholat ibadah Jumat kita pada hari ini. Demikian informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan kepada jamaah semua dan khususnya kepada diri khatib sendiri untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kita untuk menambah bekal. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Berbekal untuk apa? Ketika kita ketemu dengan kata bekal, berarti kita sedang atau akan dalam sebuah perjalanan. Wa tazawwadu, berbekalah kalian untuk apa? Untuk menuju hari akhir, untuk menuju kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat terakhir dari bulan Jumadil Akhir. Hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Artinya beberapa saat lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Setelah bulan Jumadil Akhir kita akan ketemu dengan bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita akan ketemu dengan bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Artinya lebih kurang 2 bulan lagi. Bulan Rajab memiliki keagungan yang kira-kira 2 hari lagi kita akan memasukinya. Di dalam Al-Quran ditetapkan inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di dalam catatan Allah, Allah ditetapkannya sejak kapan? Ditetapkannya sejak diciptakannya bumi dan langit, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian ayat itu menjelaskan minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian dijelaskan dalam hadis 4 bulan haram itu 3 berturut-turut dan 1 antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. 3 yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara antara Jumadil Akhir dan Sya'ban adalah bulan Rajab. Bulan Rajab memiliki keagungan yang tersendiri menjadi bulan haram. Dengan mengingat waktu itu, maka kita kembali teringat pesan-pesan Al-Quran betapa pentingnya waktu. Sehingga Al-Quran mengajarkan kita betapa kita dilarang untuk mengabaikan waktu. Tidak boleh ada waktu yang berjalan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu sebagai qasam. Apa itu qasam? Qasam itu adalah sumpah. Maka banyak qasam di dalam Al-Quran menggunakan kata waw, menggunakan huruf waw. Seperti wal asri, wal fajri. Wal asri demi masa, demi waktu.
wal fajri demi waktu fajar, atau wasubhi demi waktu subuh. Ada wadduha demi waktu duha. Ada walail demi waktu malam. Betapa sering Allah Subhanahu wa taala menggunakan unsur waktu sebagai qasam, sebagai sumpah, karena menunjukkan betapa waktu memiliki kedudukan yang tinggi, betapa waktu harus mendapatkan perhatian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hidup itu garis lurus. Hidup bukan seperti lingkaran. Perjalanan waktu itu garis lurus. Hari ini kita bertemu dengan hari Jumat, esok pasti hari Sabtu, lusa hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan ketemu Jumat lagi. Dan tentu Jumat pekan depan adalah Jumat yang berbeda dengan Jumat hari ini. Hari Kamis lalu dengan hari ini Jumat sama-sama hari, sama-sama kita lalui. Tentu Kamis yang lalu bukanlah hari ini. Hari yang lalu adalah bukan hari ini. Sehingga hari yang telah kita lewatkan mustahil akan kembali kepada kita lagi. Untuk itu maka kita diminta untuk menghormati waktu demi waktu yang berjalan dengan penuh ketaatan. Kembali kita teringat perjalanan hidup kita. Perjalanan periode kehidupan manusia diawali dari alam ruh. Sebelum terciptanya kita, sebelum bahkan sebelum terbentuknya kita di rahim ibu kita. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna an hada ghafilin. Dan ingatlah, pada saat itu kita masih ada di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka. Artinya kita belum ada di muka bumi ini. Kita masih berbentuk ruh. Pada saat itu ruh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ruh tahu bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tetapi Allah kembali menegaskan, alastu bi rabbikum, wahai ruh, bukankah aku Tuhanmu? Dijawablah oleh ruh saat itu, bala syahidna. Kata bala bukan sekedar kata iya, tapi benar-benar. Karena pada saat itu ruh berjumpa dengan Sang Khalik. Kenapa Allah kembali menegaskan padahal pada saat itu ruh telah mengakuinya? Maka dijelaskan dalam penggalan ayat berikutnya, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saya takut, kata Allah, engkau kemudian hari akan mengatakan bahwa kami lalai akan ikrar kami ini, akan kesaksian kami. Padahal pada saat itu kita mengikrarkan dalam alam ruh kita bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan bersaksi atas hal itu. Perjalanan waktu kemudian kita diciptakan. Kita diciptakan dari saripati tanah, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan telah aku ciptakan manusia dari saripati tanah. Tanah adanya di bawah, tanah adanya diinjak-injak oleh kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa manusia gak boleh sombong, karena asalmu dari bawah, asalmu dari tanah. Kemudian dengan kuasa Allah, dengan qada dan qadarnya Allah, Allah mengungkapkan dalam ayat ke-13 dalam surat Al-Mu'minun, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan dari saripati tanah itu sebuah air yang suci, air mani yang digantungkan fi qararim makin. Fi qararim makin itu secara bahasa diterjemahkan sebagai
suatu tempat yang kokoh. Para mufassir mengatakan menempelnya sperma di tempat yang kokoh itu adalah di rahim ibu kita. Nah, ini penciptaan manusia digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, ayat 13, dan kemudian di ayat 14, summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma. Kemudian yang ditempatkan di tempat yang kokoh dalam rahim itu kemudian akan menjadi sebuah sesuatu yang menggantung. Apa itu yang menggantung? Yang menggantung itu adalah segumpal darah. Dari yang segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, dan dari segumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Dan setelah tulang belulang itu terbentuk, maka dibungkuslah tulang belulang itu dengan daging. Maka terbentuklah manusia, terbentuklah janin yang bentuknya jauh berbeda daripada saripati tanah, daripada darah, daripada daging, namun satu kesatuan makhluk yang sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian manusia dilahirkan di muka bumi dari rahim seorang ibu dengan kondisi yang lemah, yang tidak membawa apa-apa, yang kadang-kadang ditakdirkan setelah lemah itu kuat, dan setelah kuat itu bisa jadi lemah lagi dan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dilahirkan, jadilah kita anak kecil yang lucu. Kemudian menginjak agak sedikit besar, maka dalam fikih ada dikenal dengan anak kecil yang sudah mulai bisa membedakan antara satu barang dengan barang yang lain, yang dikenal dalam ilmu fikih dengan mumayyiz. Pada saat masa-masa mumayyiz itu, di mana anak kecil itu sudah bisa membedakan mana minuman, mana makanan, mana roti, mana tempe misalkan, maka pada saat itulah saat-saat di mana anak kecil mulai diajarkan beribadah, mulai diajarkan sholat, mulai diajarkan ayat-ayat Al-Quran, mulai diajarkan cara membaca Al-Quran. Tetapi pada saat itu anak kecil itu belum memiliki kewajiban untuk beribadah. Bahkan dari sisi fikih muamalah, anak kecil itu sah melakukan perdagangan untuk barang-barang yang sifatnya kecil, membeli permen, membeli makanan dan sebagainya, membeli air mineral. Tetapi belum boleh melakukan jual beli rumah, jual beli tanah. Nah, kemudian setelah anak kecil itu menginjak pada usia akil baligh, terutama usia baligh kalau secara fikih, maka pada saat usia baligh itulah sosok seorang manusia itu menjadi mukallaf, menjadi memiliki tugas. Apa tugas utama dari manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita balik, maka tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita dikasih pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menjalani hidup kita dikasih panutan, tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup kita hendaknya memiliki tujuan yang utama, the ultimate goal, yaitu mardhatillah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan demi perjalanan sampai kita akil balik. Pertanyaannya, sampai kapankah tugas itu akan kita emban? Semua manusia tidak tahu kapan akhir dari tugas itu, karena tugas itu akan berakhir dengan dipanggilnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka momentum perpindahan hari, perpindahan pekan, perpindahan bulan, termasuk juga perpindahan tahun, agar kita jadikan media momentum untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai apa yang dimaui oleh Allah, apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memantaskan diri kita untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dipanggil kepada
Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka periode berikutnya dari kehidupan manusia adalah di alam barzakh, di alam kubur. Di saat itulah orang yang beramal soleh akan tenang bahagia karena ditemani, didampingi oleh amal ibadahnya, oleh amal kebaikannya. Dan pada saat itu pula orang-orang yang berbuat maksiat, yang memiliki dosa akan menyesal karena sudah tidak ada waktu lagi untuk kembali ke muka bumi lagi. Kecuali ada 3 investasi besar yang perlu dilakukan untuk bekal tadi. Itu diungkapkan dalam hadis An Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salas. Min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah. 3 investasi besar itu adalah yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah dimaknai oleh para ahli hadis sebagai wakaf. Maka jangan sampai ibu bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, jangan sampai kita wafat tidak pernah ada harta kita yang kita wakafkan. Jangan sampai tidak ada harta kita yang kita infakkan di jalan Allah. Karena itu investasi besar yang akan menemani kita di alam setelah kehidupan yang fana ini. Investasi kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain sehingga orang lain bisa menjalankan ilmu itu, bisa menjalankan ibadah dari ilmu-ilmu yang disaringkan. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Maka pendidikan terhadap anak-anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Sekolah hanya sebuah media saja untuk membantu kita dalam mendidik anak-anak kita. Tetapi investasi utama kita adalah anak-anak kita, sehingga pada saat kita tiada nanti anak-anak kita mendoakan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini ada yang hilang dari waktu. Dalam satu hari tetap dari dulu adalah 24 jam. Tapi yang hilang dari waktu hari ini adalah keberkahan dari waktu itu. Berkah bukan berarti sedikit atau banyak. Berkah berarti kebermanfaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumus saa'ah hatta tataqarrabaz zaman. Tidak akan mungkin kiamat datang kecuali waktu terasa sangat cepat. Hari ini kita sudah mulai merasakannya. 1 tahun seperti 1 bulan dalam hadis disebutkan. 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti sesaat saja, dan sesaat itu seperti kilatan api. Singkat sekali. Udah tahu udah akhir tahun Masehi lagi. Tahu-tahu udah mau Ramadan lagi. Jangan-jangan kita berada pada kondisi yang akhir zaman. Mulai banyak musibah. Sehingga momentum saat ini ada pesan Rasulullah dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada 3 pesan utama. Jangan takut mati. Tapi takutlah hidup setelah kematian. Yang kedua, harus berani hidup. Maka kita dilarang berdoa untuk cepat mati. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang menghabisi nyawa sendiri alias bunuh diri. Maka itu larangannya besar, dan itu bukan orang pemberani. Orang yang bunuh diri adalah orang pengecut yang takut untuk hidup. Dan yang ketiga, dalam kehidupan kita jangan lupa untuk mengingat kematian, karena sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadikanlah momentum kali ini kita untuk pandai-pandai mengevaluasi diri, bukan untuk meratapi atau membangga-banggakan, tapi untuk perbaiki. Sadar akan kekurangan diri merupakan langkah awal untuk melakukan perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya akan sulit untuk diperbaiki. Sehingga awal dari muhasabah adalah sadar bahwa kita memiliki kekurangan, memiliki hal-hal yang untuk disempurnakan. Kalau kita tidak mengakui adanya kekurangan, maka kita sulit untuk memperbaiki diri karena merasa sudah sempurna dan tidak perlu diperbaiki. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita. Semoga kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala hamman illa farrajtah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha walana fiha salah illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatra, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya, diisi saf yang kosong demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية وبركاته. السلام عليكم. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.